Alhamdulillah baik Pak. Eh, jadi bagaimana pada saat kita melakukan sesi konseling kemarin, apakah awal sudah ada pertimbangan tentang tekanan dari orang tuanya atau bagaimana? Alhamdulillah setelah melakukan sesi konseling kemarin saya sudah mulai mempertimbangkan tekanan atau hal-hal yang diberikan orang tua saya untuk terus belajar. Kemarin juga Bapak sudah memberikan saya motivasi hal-hal apa saja yang harus saya lakukan untuk mengambil keputusan yang akan saya ambil ke depannya. Jadi begitu ya. Jadi bagaimana nih perasaannya hari ini ketika kita melakukan sesi konseling ini? Jadi baik-baik saja ya? Baik Pak. Oke, baik. Jadi setelah kita melakukan sesi konseling kemarin, langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya? Mungkin atau hal apa yang dipertimbangkan gitu? Saya pengen mungkin saya bisa mulai dengan bikin jadwal belajar yang jelas Pak, biar saya tidak menunda tugas sekolah saya Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi mungkin kan tadi awal bilang ya, akan melakukan jadwal teratur. Apakah itu sudah ada kesepakatan dari orang tua atau bagaimana? Sudah ada Pak. Sudah ada. Jadi bagaimana tanggapan orang tuanya ketika awal sudah mempertimbangkan hal-hal atau tekanan kepada orang tuanya? Kan selama ini awal mendapat tekanan dari orang tua untuk terus belajar. Bagaimana tanggapan orang tuanya? Apakah orang tuanya awal ini lebih menekankan lagi atau sepakat sama pendapatnya awal? Sepakat Pak, orang tua saya lebih mendukung kesepakatan yang saya ambil Pak. Jadi orang tua lebih sepakat ya ketika awal sudah membuat jadwal yang teratur untuk belajar awal sendiri. Iya Pak. Alhamdulillah paling. Jadi mungkin untuk selanjutnya lagi, bagaimana rencana awal ke depannya untuk meningkatkan motivasi belajar awal lagi? Kan awal ini sekarang rendah ya motivasi belajar Pak. Jadi langkah apa yang awal mau ambil? Mungkin langkah yang saya ambil itu Pak, yang pertama mungkin saya harus membuat jadwal yang teratur tentang belajar. Terus saya harus kurangi juga Pak jadwal bermain saya, dan harus mungkin saya harus fokus juga Pak terhadap motivasi belajar yang saya akan ambil. Oh iya. Jadi hal apa yang paling awal susah untuk atasi permasalahan awal sekarang ini? Hal seperti apa? Jujur Pak, saya pengen banget ngilangi rasa malas saya dan kebiasaan suka menunda tugas Pak, karena itu paling mengganggu dalam aktivitas saya sehari-hari Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Kalau minggu ini kamu bisa ubah satu hal kecil, apa yang pengen kamu ubah? Misalnya kayak hal-hal seperti apa yang ingin kamu ubah setelah mendapat dari tekanan sama orang tua? Jujur saya kecewa sama diri saya sendiri Pak. Saya tahu harus belajar, tapi rasa malas itu muncul Pak. Kayaknya saya tidak memiliki semangat belajar Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi yang kamu bahas sekarang ini, kamu tidak lebih lagi punya semangat begitu? Iya Pak. Jadi kamu lebih merubah hal-hal seperti itu, ingin menjadi lebih baik lagi? Iya Pak. Oh, oke, baik. Mungkin selanjutnya, biasanya kamu ngerasa apa sih waktu situasi kayak gitu terjadi? Siswa kamu ini kan sebagai siswa Ya, Pak. mungkin kamu ini merasa diri kamu merasa bersalah, tapi tetap aja susah nih buat mulai, selalu kepikiran nanti hal-hal seperti apa yang kamu ingin lakukan.
Hmm, eh, hal-hal mungkin itu Pak, mungkin saya susah melawan rasa bosan dan keinginan saya buat main HP. Fokusnya itu gampang buyar Pak. Ketika saya memegang HP itu Pak, saya langsung lupa Pak terhadap hal-hal yang eh, hal-hal yang membuat saya ingin terus belajar Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin apa ya, pikiran apa yang muncul pas kamu ngalamin hal-hal seperti itu? Mungkin atau apa misalkan pikiran-pikiran yang gimana yang membuat kamu merasa ingin belajar begitu, tapi selalu tertunda. Hal seperti apa yang muncul? Kadang saya ngerasa belajar itu percuma Pak, karena saya ngerasa nggak sepintar teman-teman saya Pak. Jadi pikirannya awal itu merasa bahwa kemampuan awal itu lebih minim lagi dibanding teman-temannya awal. Iya Begitu. Pak. Jadi awal merasa nggak pantas ikut bersanding sama teman-teman atau bersaing sama teman-teman awal begitu. Iya Pak. Mungkin kalau seperti itu, menurut kamu kalau kamu mempunyai nilai reaksi kamu selama ini, gimana? Kalau kamu nilai reaksimu selama ini gimana menurutmu? Kan tadi awal bilang bahwa awal itu lebih tidak pantas atau malu sama teman-teman awal yang lebih pintar dibanding awal. Bagaimana nilai reaksimu? Nilai reaksi saya Pak, saya sadar Pak, saya terlalu pasif, lebih sering nyari alasan daripada bertindak atau melakukan suatu hal Pak. Hal-hal seperti apa itu yang sehingga kamu tidak mau bertingkah atau bagaimana begitu? Kayaknya karena saya belum punya tujuan yang jelas Pak, dan kurang dorongan dari dalam diri saya sendiri. Jadi tidak ada motivasi dari diri sendiri begitu. Ya, Orang mungkin apa yang kamu pelajari tentang diri kamu atau dari pengalaman yang kamu dapat? Saya jadi tahu kalau sebenarnya saya bisa, cuma sering kalah sama rasa malas dan kurang percaya terhadap diri saya sendiri Pak. Jadi menurut kamu pilihan apa saja yang bisa kamu coba nanti mengatasi masalah awal yang sekarang ini? Kalau dari saya pribadi Pak, mungkin saya bisa mulai dari hal-hal kecil, kayak bikin target harian, terus belajar bareng teman, atau cari cara belajar yang lebih seru Pak. Jadi seperti itu ya. Ya Pak. Dari begini, mungkin awal pernah nggak ngalamin hal kayak gini sebelumnya? Waktu itu kamu ngapain atau bagaimana? Dulu saya pernah ikut kelompok belajar Pak, dan itu lumayan membantu diri saya Pak. Jadi seperti itu ya. Ya, mungkin saya bisa mencoba mengikuti kegiatan belajar itu Pak. Jadi dari semua pilihan itu mana yang paling realistis buat awal ini jalanin sekarang? Buat yang realistis begitu.
yang ingin awal jalan sekarang ini dari pilihan tadi? Saya mau mulai dari bikin jadwal dan benar-benar ngikutin setiap hari Pak, walaupun sedikit dulu. Jadi awal mau melakukan hal mulai dari pelan-pelan saja dulu ya. Ya Pak. Jadi kira-kira siapa ya kira-kira awal bisa bantu kamu kalau kamu coba solusi yang itu? Kira-kira adakah teman awal yang bisa bantu, atau dari sahabat kah, atau dari teman, atau dari orang tua atau begitu? Ada Pak, mungkin dari teman dekat saya. Dia rajin banget Pak. Saya bisa meminta dia ingetin saya kalau saya mulai malas. Terus dari orang tua saya Pak, mungkin orang tua saya juga Pak memberikan saya motivasi agar saya itu lebih bersemangat Pak untuk menjalani kegiatan saya sehari-hari sebagai siswa di sekolah Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi ada dukungan juga dari teman, kemudian ada juga dukungan dari orang tua. Iya Pak. Jadi awal termotivasi di situ untuk memulai langkah kecil ini. Iya Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi hasil apa yang kamu pengen dari usaha awal yang sekarang ini? Hasil apa yang awal pengen? Saya, kalau dari diri saya sendiri Pak, saya pengen bisa lebih konsisten belajar Pak, dan nilai yang saya peroleh itu Pak pelan-pelan naik. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi awal pengen mulai hal seperti ini untuk belajar, untuk meningkatkan lagi prestasi belajar awal supaya bisa bersaing sama teman-teman, begitu? Ya Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi seberapa yakin kamu bisa jalani rencana yang awal buat hari ini? Kayaknya Pak sekitar 70% Pak, saya yakin terhadap diri saya sendiri. Saya masih takut, malas lagi, tapi saya pengen mencoba untuk lebih serius lagi Pak. Oh, jadi awal pengen berusaha begitu, ya, Pak. mencoba untuk terus mencoba ya, sampai bisa ya. Ya, Pak. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan nanti kamu nemu atau mendapat hambatan begitu, kamu bakal ngapain begitu kalau misalkan kamu dapat hambatan dari luar jika awal menjalani rencana yang awal buat hari ini sekarang ini? Saya bakal mencoba ingetin diri saya tentang tujuan yang saya buat, dan mungkin meminta dukungan dari teman atau dari keluarga saya sendiri Pak. Oh, jadi seperti itu. Jadi awal kalau misalkan mendapat hambatan ketika awal menjalankan rencana ini, awal meminta lagi bantuan sama teman-teman begitu, meminta dukungan ya, supaya apa? Supaya rencana yang awal buat ini bisa berjalan terus. Ya Pak. Oh, seperti itu. Bagus. Terus kembangkan ya. Ya Pak. Jadi kapan kamu mau mulai langkah pertamanya ini? Rencananya itu kapan? Insya Allah malam ini Pak, saya mau mulai belajar 1 jam sebelum saya tidur. Oh, jadi awal sudah melakukan penyusunan konsepnya begitu, ya, dari awal belajarnya awal. Ya Pak. Bagus. Jadi menurut awal ini tanda-tanda apa yang menunjukkan kalau awal ini udah mulai berubah? Apakah ada tanda-tanda bahwa awal ini sudah berubah dari sebelumnya? Kan sebelumnya awal lebih malas belajar begini. Ketika awal sudah melakukan penyusunan jadwal atau membuat jadwal belajar lebih teratur lagi, menurut kamu apa yang berubah dari dirimu?
Yang berubah dari diri saya itu Pak, kalau dari diri saya pribadi Pak, saya bisa belajar tanpa disuruh dan mengerjakan tugas tepat waktu. Itu berarti saya udah mulai merubah diri saya Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi awal sudah merasa dirinya awal ini ketika awal sudah membuat jadwal yang teratur, jadwal belajarnya awal ini, awal merasa bahwa dirinya awal itu sudah mulai berubah sedikit, sudah mulai berkembang begitu. Iya Pak. Oh, alhamdulillah kalau itu seperti itu ya. Pak. Jadi gimana perasaan kamu setelah nyoba langkah yang udah kamu rencanain sekarang ini? Alhamdulillah Pak, rasanya lumayan lega. Saya jadi ngerasa puas dan bangga sekali terhadap diri saya karena saya sudah bisa menepati jadwal yang telah saya buat Pak. Oh ya. Oh, jadi di sini awal merasa berhasil bahwa apa yang awal susun dari jauh-jauh hari sampai sekarang ini, awal awal merasa lebih lega begitu, Ya, Pak. lega dari konsep yang awal atur. Jadi mungkin bisalah untuk berubah diri awal sekarang toh. Ya. Dulunya yang rendah terus belajarnya sekarang lebih berkembang lagi. Ya, Pak. Jadi awal ini apa yang kamu rasain ketika beda dari sebelumnya? Sekarang saya lebih tenang Pak, terus saya nggak panikan lagi kalau ada tugas yang diberikan oleh guru saya atau tugas yang mendadak Pak. Oh, jadi dulunya awal itu sering menunda tugas, karena telat tugas awal jadi panik begitu karena Pak. sudah deadline tugasnya, pengumpulannya. Jadi sekarang ini sudah tidak mulai panik-panik lagi ya. Iya Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu bagaimana dari diri kamu yang sekarang ini terasa lebih kuat atau bagaimana? Saya jadi lebih yakin. Jadi lebih yakin Pak kalau saya bisa berubah asal mau mulai aja dari dulu. Oh, jadi awal sudah mulai yakin ya dari awal bahwa rencana yang awal Suni bisa merubah diri awal, bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Iya Pak. Jadi mungkin hal-hal apa yang awal pengen pertahanin ketika sudah mengalami perubahan pada diri awal ini? Hal-hal itu Pak, mungkin yang pertama mungkin yang pertama itu Pak, kebiasaan belajar teratur dan lebih fokus pada tujuan yang saya buat Pak. Oh, jadi seperti itu ya, kamu lebih fokus lagi pada proses yang kamu lakukan sekarang ini Ya, supaya ke depannya lagi itu awal lebih fleksibel lagi untuk terus belajar. Ya, Pak. Jadi seperti itu ya. Jadi pelajaran penting atau hal-hal apa yang awal anggap penting begitu ketika awal dapat dari proses yang awal lakukan sekarang ini? Mungkin yang itu Pak, ternyata itu Pak, motivasi belajar itu muncul setelah kita mulai bertindak Pak, bukan sebaliknya. Jadi maksudnya mulai bertindak, jadi awal ini ingin mulai bertindak lagi agar apa yang awal jalankan ini supaya bisa menghasilkan yang dampak positif pada diri awal sendiri, Ya, gitu. Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi menurut awal ini gimana kamu menandai bahwa perubahan yang udah kamu alami sekarang ini, bagaimana, apakah ada tanda-tanda seperti apa begitu? Ada Pak, saya ngerasa
ini awal versi diri saya yang lebih disiplin dan tanggung jawab Pak. Oh, jadi merasa ketika awal sudah ada perubahan dalam diri awal sudah merasa bahwa awal itu sudah melakukan tanggung jawab apa yang uh, awal seharusnya lakukan ketika menjadi seorang siswa. Ya Pak. Jadi seperti itu ya. Ya, Pak. Bagus. Nah, bagus. Terus tingkatkan ya. Ya, Pak. Jadi menurut kamu apa sih arti dari keberhasilan dalam situasi ini ketika kamu ingin sudah berhasil melakukan rencana atau mengatur konsep belajar motivasi belajar awal sekarang ini, apa sih yang kamu akan lakukan dalam situasi seperti ini? Mungkin yang saya lakukan itu Pak, kalau saya bisa belajar dengan lebih konsisten lagi Pak, tanpa disuruh, itu udah termasuk keberhasilan atau kebanggaan buat diri saya sendiri Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi awal kalau misalkan sudah melakukan proses atau sudah melakukan, menurut awal ini sudah berkembanglah dirinya awal sangat melakukan, intinya awal ini sudah merasa dirinya awal ini bahwa sudah berhasil. Iya Pak. Jadi seperti itu ya. Ya, Pak. Oh, oke. Baik. Jadi gimana pengalaman ini bisa bantu kamu ke depannya? Artinya ketika awal sudah melakukan proses atau mengatur konsep, kemudian mengembangkan dirinya awal, bagaimana sih awal ini lakukan jika sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang awal lalui? Saya jadi tahu Pak cara ngatur waktu dan mengontrol diri, dan pasti berguna nantinya terhadap diri saya pas kuliah nanti Pak. Oh, jadi awal ingin belajar sekarang ini supaya kedepannya itu tidak lebih tidak ribet lagi lah pada saat melanjutkan pendidikan awal di perguruan tinggi seperti itu ya. Iya Pak. Jadi kalau kamu mau cerita pengalaman ini ke orang lain, kamu bakal bilang apa kepada orang lain atau mencerita kepada orang tuamu atau sama teman-temanmu, sahabat yang kamu percaya begitu? Hal apa yang kamu ingin bilang? Mungkin saya bakal bilang perubahan itu bisa terjadi asal kita mulai dari hal kecil dan jangan menyerah Pak. Jadi seperti itu ya. Jadi awal memotivasi ingin menceritakan kepada teman awal yang percayai, ingin mencari motivasi lagi dari mereka ya. Iya Pak. Ya, tapi awal lebih hati-hati lagi ya supaya awal menceritakan masalah awal ini kepada teman yang lebih percaya, yang awal percayai. Artinya kan temannya awal ini jangan sampai dia bongkar di luar sana. Di sini kan dia kalau kita melakukan sesi kan ada yang namanya sesi kerahasiaan. Jadi apa yang semua awal ceritakan, insya Allah tidak akan terbongkar di luar sana. Jadi seperti itu ya kalian. Jadi setelah semua awal lakukan ini dari proses, kemudian dari mengatur konsep, kemudian proses, kemudian mengembangkan diri, hal apa yang baru kamu sadari tentang diri kamu sekarang ini? Hal yang saya sadari tentang diri saya sendiri itu Pak, saya sadar saya bukan pemalas. Saya cuman belum punya alasan yang kuat buat berusaha, dan sekarang saya mulai menemukan alasan itu Pak. Jadi seperti itu ya. Alhamdulillah paling ya, dari awal tadi ceritanya awal sudah sangat lumayan baik lah, karena dari
awal pertama kita melakukan konseling, awal itu bahwasannya sudah dapat tekanan dari orang tua, tapi ketika awal sudah masuk dalam ruang konseling, awal alhamdulillah sudah ada mulai perubahan ya, untuk meningkatkan motivasi belajar awal. Jadi pesan Bapak awal lebih meningkatkan lagi motivasi belajar. Jangan setelah awal melakukan konseling ini, di luar awal jangan lagi kebanyakan bermain ataupun melakukan hal-hal yang tidak berguna. Jadi saran dari Bapak awal terus tingkatkan, terus lebih mendalam lagi belajarnya tentang apa yang awal ingin raih untuk kedepannya. Kemudian awal lagi lebih artinya awal lagi lebih kedepannya lagi awal supaya tidak terulang lagi hal-hal seperti ini. Awal mungkin carilah tempat yang membuat awal nyaman, kayak kan biasanya kalau untuk kedepannya itu melanjutkan perguruan tinggi, biasanya di luar sana kan di kampus dia ada yang namanya perpustakaan, ada yang namanya tempat baca buku untuk cari ilmu toh, supaya motivasi belajarnya awal ini lebih berkembang lagi ke depannya ya. Jadi pesan Papa hanya satu, teruslah awal belajar agar orang tua apa yang orang tua harapkan kepada awal ini lebih lebih bangga lagi lah orang tuanya awal ketika melihat awal sekarang ini udah mulai berkembang. Alhamdulillah, jadi seperti ya Pak. Mungkin sesi konselingnya kita sampai di sini saja dulu. Nanti kita lanjutkan di minggu depan lagi ya Pak. Gimana? Oke? Ya Pak. Jadi sudah mulai, mungkin setelah keluar dari konseling ini awal pikir-pikir lagi lah nanti hal-hal apa mungkin misalkan ada perubahan lagi kita melakukan konseling minggu depan, begitu ya Pak. Oke, baik, mungkin sampai sini saja.